Rasulullah SAW itu mengatakan la siyama liman lam yubayyit as-siyama bil lail. Yani tidak sah puasa orang yang nggak niat dari sejak malam harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz niat untuk berpuasa, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua tentang niat puasa. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan la siyama liman lam yubayyit as-siyama bil lail. Yani tidak sah puasa orang yang nggak niat dari sejak malam harinya. Jadi niat itu rukun atau syaratnya puasa. Tidak sah kalau nggak niat. Lah, masalahnya sekarang niat itu apa? Jadi niat itu azmul qalbi ala fi'li syai'in aw tarkih. Azmul qalbi ala fi'li syai'in aw tarkih. Kerentek kuat hati. Orang mana tadi? Orang Kendari. Kendari. Kerentek itu apa bahasa saya? Tekad. Ya, tekad ya. Tekad hati yang kuat. Nah, ini kalau bahasa Jawa itu kerentek. Tekad hati seseorang yang sudah kuat menghunjam dalam hati, tekad yang kuat akan melakukan sesuatu atau yani meninggalkan sesuatu. Tatkala aku ngelak lagi. Tatkala aku haus, kemudian ana lihat air, lalu kepingin minum, ambil air begini, meskipun ana nggak mengucapkan kata apapun, maka dalam hati saya itu sudah ada kehendak kuat dalam hati untuk minum. Maka berarti itu ada niat. Ada niat untuk minum. Jadi ada niat untuk minum. Saya nyetir mobil. Kemudian di jalan depan itu jelas-jelas ada jeglongan. Ada jeglongan ini apa? Ada lubang. Nah, ada lubang. ada lubang. Maka saya menghindar. Tatkala saya menghindar itu jelas-jelas dari saya itu ada niat untuk menghindari. Karena niat itu azmul qalbi ala fi'li syai'in aw tarkih. Jadi kehendak kuat dalam hati untuk mengamalkan sesuatu atau menghindar dari sesuatu. Lah, yang namanya kehendak itu ya ukhti, itu letaknya adalah di hati. Letaknya itu di hati, bukan di lisan. Dan ini tidak ada kesepakatan, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Bahwasanya niat itu ada dalam hati. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, sampai pun ulama-ulama Syafi'iyah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Syarh Muhadzab, beliau mengatakan hal ini dengan tegas. Yang jadi masalah di kalangan para ulama itu hanya niat yang ada dalam hati itu kalau diungkapkan di lisan boleh apa tidak. Jadi niat yang ada dalam hati itu kalau diungkapkan di lisan itu boleh, ini apa tidak. Itu yang kemudian terjadi perhelatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya bolehnya boleh. Sebagian ulama mengatakan sunnah bahkan melafadzkan niat tersebut. Nah, sebagian ulama mengatakan itu nggak boleh, malah bid'ah. Ini malah bid'ah. Jadi ini itu setelah mereka sepakat niat itu letaknya dalam hati. Ini bedakan antara itu dengan lisannya. Misalkan anak senang sama orang. Senang itu letaknya di hati. Tapi tatkala tak ungkapkan, Mas, aku senang karo sampean. Gitu kan? Saya senang sama antum, misalkan begitu. Itu ungkapan isi hati. Yang di lisan itu bukan cinta, tapi ungkapan isi hati. Nah, niat itu dalam hati letaknya. Tatkala ada orang mengungkapkannya, itu cuma ungkapan isi hati. Ungkapan niat yang ada dalam hati lah. Mengungkapkan isi hati yang berupa niat itu boleh apa tidak? Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan boleh-boleh aja, sebagian ulama bahkan mengatakan bid'ah. Jadi bid'ah. Sekarang bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya itu boleh dan itu sunnah, bagaimana niatnya? Sembarang. Jadi kalau yang masyhur itu nawaitu shauma ghadin. Jadi nawaitu shauma ghadin, saya niat mau puasa besok lillahi ta'ala. Jadi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wallahu alam. Tapi lepas dari masalah itu, jadi niat itu letaknya dalam hati. Wallahu alam bissawab.